Perkenalkan, saya Lasri Yani Gadong dari SMK Frateran Maumere, merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Sika, Provinsi NTT. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Yohanes Wilfridus Edwaldus atau biasa disapa Pak Revan. Beliau merupakan guru matematika dari SMK Frateran Maumere. Selamat pagi Pak Revan. Selamat pagi Bu Lastri. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar baik Bu Lastri. Bu Lastri apa kabar? Tuhan, baik Pak Revan. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Pak. Dimana sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dari dilakukan supervisi kelas kali ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Ini sebagai persiapan awal bagi Bapak untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang baik bagi peserta didik. Nah, tentu ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan terkait dengan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas ya. Baik, tujuan kalau begitu saya ingin mengetahui mengenai apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di kelas. Baik Ibu, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai di kelas atau yang ingin saya capai di kelas yaitu yang pertama mengidentifikasi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang kedua menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Dan yang ketiga menggunakan konsep perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi di sini Bapak ada tiga ya, ada tiga. Mengidentifikasi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, terus menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan yang ketiga itu adalah menggunakan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Baik Bapak. Nah, kalau begitu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Oke, baik. Untuk area pengembangan di sini ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Tapi saya lebih terfokus pada keterampilan, yaitu menggunakan konsep perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Salah satu contohnya itu menghitung tinggi tiang bendera. Jadi untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai itu adalah aspek keterampilan ya. Jadi aspek keterampilan salah satu contohnya Bapak harapkan anak-anak itu bisa atau paham bagaimana cara mengukur tinggi tiang bendera. Baik, kalau begitu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Mungkin bisa dari strategi pembelajaran, metode pembelajaran, atau model pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam pembelajaran nanti. Baik Ibu ya, untuk strategi pembelajaran di kelas nanti saya gunakan pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning dengan metode diskusi berpasangan, tanya jawab, dan penugasan. Baik, jadi nanti Bapak akan menggunakan pembelajaran saintifik di mana di situ menggunakan pembelajaran berbasis masalah ya Pak ya, atau problem based learning. Terus mengenai metode yang akan Pak gunakan itu adalah diskusi berpasangan, terus ada tanya jawab juga nantinya, dan ada penugasan. Baik. Nah, kalau mengenai media pembelajaran yang akan Bapak pakai di kelas itu nanti seperti apa? Oke, baik. Untuk media di sini saya gunakan lembar kerja siswa dan alat yang saya gunakan yaitu papan tulis. Oh ya, jadi ada LKS bagi siswa untuk mengerjakan tugasnya nantinya ya. Jadi Bapaknya akan menjelaskan dulu ke anak-anak, setelah itu baru anak-anak mengerjakan di LKS ya? Iya, langsung. Mereka sudah langsung ada penjelasan, sudah langsung mereka sudah bersiap untuk bekerja. Jadi ada tanya jawabnya. Baik Bapak, nah kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran
ini? Oke, untuk pembelajaran ini akan berlangsung hari Jumat pagi jam pertama sampai jam ketiga. Oh, ya. Jadi pembelajaran ini nanti Pak akan lakukan pada hari Jumat pagi dari jam pertama sampai jam ketiga ya Pak ya. Baik, nanti pada hari itu saya akan ke kelasnya Bapak ya untuk melakukan supervisi kelas, dan saya juga akan melihat, terus saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang Bapak lakukan dalam kelas. Dan nanti setelah kegiatan pembelajaran selesai, mungkin kita masih akan ada percakapan lanjutan. Di akhirnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Baik Pak. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini, kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Bapak bisa dapat dari percakapan hari ini? Oke, di sini saya mendapatkan gambaran berupa bagaimana kegiatan yang akan saya lakukan, metode, model, dan teknik apa yang akan saya lakukan di kelas nantinya. Oh ya, baik. Baik. Terima kasih atas waktunya karena mau berbincang-bincang dengan saya Pak. Jadi nanti kita akan bertemu lagi pada hari Jumat di supervisi kelas, dan kita masih bertemu lagi setelah supervisi kelas di kegiatan percakapan pasca observasi. Ya, demikian percakapan kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan supervisi kelas dan percakapan observasi nantinya. Sekian dan terima kasih. Oke, selebihnya yang tidak hadir siapa? Baik, sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini kita akan membahas materi lembaga kerja siswa yang sudah Pak berikan di minggu kemarin secara berpasangan, dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan perbandingan curriculum negeri pada sertifikasi risiko. Sudah siap? Siap. Oke, langsung memperpanjang waktu untuk kelompok yang pertama atau pasangan pertama, yaitu nomor 5. Nomor 5 siapa? Oke, bersama pasangan nanti ke depan. Sudah itu. Setelah itu ada orang yang menjelaskan, bagi teman-teman yang belum paham bisa bertanya. Pertanyaan soalnya langsung menjawab saat menjelaskan. Selamat pagi Pak dan teman-teman. Soal nomor 1, untuk segi ABC, di mana panjang dari AB 5 cm dan BC 12 cm. Maka tentukan perbandingan trigonometri untuk sudut B. Jadi kalian bisa memilih, kalian berdua juga bisa memilih kelompok selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan cara kerjanya. Di sini kita mencari sudut dari AC. Kita menggunakan rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nilai A adalah 5 kita pangkatkan 2, B nya 12 pangkat 2. Setelah itu kita 5 pangkat 2 sama dengan 65, 12 pangkat 2 154. Terus kita jumlahkan hasilnya akar 169, kita kecilkan akar 169, hasilnya 13. Sedangkan perbandingannya demi atau depan per miring sama dengan 12/13, samping per miring sama dengan 5/13, desa atau depan per samping sama dengan 12/5, mide
atau miring ke depan sama dengan 13/12, bisa miring ke samping sama dengan 13/5, sade samping ke depan sama dengan 15/12. Jika ada pertanyaan dari teman-teman tidak Ada pertanyaan atau tidak? Atau mungkin ada hal yang belum dipahami bisa ditanya. Ada yang menuliskan demi sabide bisa sade. Demi itu apa? Demi itu perbandingan untuk apa? Iya, demi artinya depan miring, tapi perbandingan untuk apa? Untuk sin. Kenapa ada tidak menuliskan sinnya? Itu yang pertama. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itu rumus apa? Iya, itu rumusnya namanya rumus apa? Atau nama teoremanya teorema apa? Teorema Pythagoras. Anda bisa gambarkan segitiga yang sesuai dengan apa yang akan disebutkan. Lima cm, 12 cm sama 13 cm itu tolong dituliskan. Sisi depannya mana? Sampingnya? Miringnya? 13. Miringnya? 13. Sampingnya? Miringnya 13, sampingnya depannya 5. Oke, kalian jelas sudah paham? Ada pertanyaan atau tidak? Siapa yang ingin bertanya atau ingin komentar, silakan. Oke, silakan. Di perbandingannya kalian itu yang kedua, bukan kalian tulis samping miring. Ya, itu kan angkanya kalian cuma per 13 loh, tapi di gambar segitiga itu kalian kan sampingnya itu yang 12. 5 itu kan bagian depan. Yang kalian tulis itu yang kedua. Tadi di gambar segitiga itu kan kalian jelaskan di mana depan, 12 samping, yang bersih miring. Perbandingannya samping tapi angkanya juga 12. Sekarang pada yang negatif. Depan berapa? Depannya 5. Sampingnya 12. Samping per miring. Sampingnya itu samping kita. Sedangkan yang kau sebutkan tadi itu maksud pertanyaan coba. Yang benarnya mana? Memang bisa pertanggungjawabkan atau bisa? Bisa, oke. Bisa kan? Silakan.
juga saya dapat lebih paham mengenai materi berkaitan dengan teorema Pitagoras dan juga berkaitan dengan materi trigonometri. Jadi pada pembelajaran hari ini saya mengerti dan sangat paham sekali dengan materi yang telah Pak Revan ajarkan, dan dari pengerjaan soal-soal ini saya dapat lebih melatih diri saya agar saya bisa lebih paham mengenai materi ini. Dan juga perasaan saya hari ini, saya senang karena di hari ini saya sudah dapat mengerti materinya dengan baik, dan juga saya mempunyai rasa takut sedikit karena kalau nanti saya maju ke depan, nanti kalau komunitas maju ke depan, saya mungkin masih susah atau masih sedikit malu untuk menjelaskan di depan guru dan teman-teman. Sekian. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap semoga di pertemuan selanjutnya kalian lebih semangat lagi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi terkait perbandingan trigonometri pada seluruh relasi. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera, berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Lastri Yani Gadong dari SMA Pelataran Maumere, merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sika, Provinsi NTT. Kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Johannes Wilfriedus Edwardus atau biasa disapa Pak Revan sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Pak Revan. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini Pak? Oke, kabar baik. Kalau Ibu Lastri bagaimana kabar hari ini? Ya Pak, saya kabar baik Pak. Syukur. Baik Pak, seperti yang Pak ketahui, kemarin kita sudah melakukan percakapan pra observasi dan hari ini adalah percakapan pasca observasi atau kegiatan yang dilakukan setelah dilakukan supervisi kelas. Nah, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Pak terkait dengan tadi jalannya proses pembelajaran yang Pak lakukan di kelas ya Pak. Jadi adapun tujuannya evaluasi itu adalah untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak lakukan di dalam kelas ya Pak. Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi. Oke, kalau untuk perasaan saya merasa senang karena apa yang telah saya rencanakan dapat saya berikan dengan baik. Hanya mungkin saja dari siswanya belum secara sepenuhnya untuk memahami apa yang dijelaskan atau dikerjakan oleh peserta didik atau teman lainnya. Baik Pak, jadi tadi kegiatan pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik ya. Intinya mungkin bisa Bapak ceritakan mengenai area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan bagaimana tentang langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang ada dalam pembelajaran yang selalu dilakukan dalam kelas tadi. Oke, baik. Untuk area pengembangan di sini itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan, tapi saya berfokus pada keterampilan di mana mereka peserta didik diharapkan untuk mampu menguasai konsep segitiga, di mana konsep segitiga itu akan dibawa ke dalam materi trigonometri yang pada nantinya penguasaan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu mereka dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan trigonometri terkhususnya pada perbandingan segitiga. Oh ya Pak, jadi area pengembangan yang ingin Pak lakukan itu adalah keterampilan ya. Keterampilan bagaimana siswa-siswa itu mampu menyelesaikan atau memahami konsep segitiga dan menyelesaikan masalah kontekstual mengenai konsep segitiga itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Nah Pak, berdasarkan uraian Bapak mengenai area pengembangan, menurut Bapak tadi mengenai pembelajaran tadi, area pengembangan tersebut sudah berhasil dilakukan tidak dalam kelas tadi? Oke, berdasarkan penglihatan tadi atau berdasarkan pembelajaran tadi secara keseluruhan dari 100% saya melihat bahwa itu baru sekitar 60%, di mana 40%-nya banyak peserta didik yang belum bisa memahami konsep segitiga secara utuhnya, sehingga ada beberapa siswa yang kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman lainnya dan begitu pun pertanyaan yang saya berikan kepada mereka.
Jadi dari tadi proses pembelajaran yang Pak lakukan di kelas itu menurut Bapak masih baru yang tercapai itu 60%, sedangkan 40% itu belum tercapai ya Pak. Jadi menurut Pak, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam melakukan proses pembelajaran dalam kelas tadi, sehingga menurut Bapak anak-anak itu baru mencapai 60% pemahamannya terkait dengan materi yang diajarkan? Oke, baik, terkait dengan kendala di sini mungkin kendalanya kalau untuk saya sendiri, saya melihat bahwa mereka terkendala pada materi yang mungkin agak sedikit rumit, di mana banyak sekali rumus atau banyak sekali teorema yang harus mereka kuasai sebelum mereka dapat menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Yang berikut juga perihal kemauan mereka untuk berproses dalam hal ini, peserta didik lebih banyak maunya menunggu, sehingga mereka lebih mengharapkan guru untuk menjelaskan ketimbang mereka menemukan solusinya sendiri. Jadi menjadi kendala itu mungkin materi yang sedikit berat, dan masalah dari siswanya itu sendiri, mana keinginan untuk berproses atau mereka kurang aktif dalam mencari pembelajaran atau mencari tahu pembelajaran itu sendiri. Nah, akan saya jelaskan. Syukur ya Pak. Jadi tadi kegiatan pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik ya. Intinya mungkin bisa Bapak ceritakan mengenai area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas, dan bagaimana tentang langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang ada dalam pembelajaran yang sudah Bapak lakukan dalam kelas tadi. Oke, baik, untuk area pengembangan di sini itu ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan, tapi saya berfokus pada keterampilan, di mana mereka peserta didik diharapkan untuk mampu menguasai konsep segitiga, di mana konsep segitiga itu akan dibawa ke dalam materi trigonometri, yang pada nantinya penguasaan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu mereka dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah sehari-hari yang berkaitan dengan trigonometri, terkhususnya pada perbandingan segitiga. Oh ya Pak, jadi area pengembangan yang ingin Pak lakukan itu adalah keterampilannya, keterampilan bagaimana siswa-siswa itu mampu menyelesaikan atau memahami konsep segitiga dan menyelesaikan masalah kontekstual mengenai konsep segitiga itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Nah Pak, berdasarkan uraian Bapak mengenai area pengembangan, menurut Bapak tadi mengenai pembelajaran tadi, area pengembangan tersebut sudah berhasil dilakukan tidak dalam kelas tadi? Oke, berdasarkan penglihatan tadi atau berdasarkan pembelajaran tadi secara keseluruhan, dari 100% saya melihat bahwa itu baru sekitar 60%, di mana 40%-nya banyak peserta didik yang belum bisa memahami konsep segitiga secara utuhnya, sehingga ada beberapa siswa yang kesulitan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman lainnya, dan begitupun pertanyaan yang saya berikan kepada mereka. Jadi dari tadi proses pembelajaran yang Pak lakukan di kelas itu menurut Bapak masih baru yang tercapai itu 60%, sedangkan 40% itu belum tercapai ya Pak. Jadi menurut Pak, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi dalam melakukan proses pembelajaran dalam kelas tadi, sehingga menurut Bapak anak-anak itu baru mencapai 60% pemahamannya terkait dengan materi yang diajarkan? Oke, baik, terkait dengan kendala di sini mungkin kendalanya kalau untuk saya sendiri, saya melihat bahwa mereka terkendala pada materi yang mungkin agak sedikit rumit, di mana banyak sekali rumus atau banyak sekali teorema yang harus mereka kuasai sebelum mereka dapat menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Yang berikut juga perihal kemauan mereka untuk berproses dalam hal ini, peserta didik lebih banyak maunya menunggu, sehingga mereka lebih mengharapkan guru untuk menjelaskan ketimbang mereka menemukan solusinya sendiri. Jadi menjadi kendala itu mungkin materi yang sedikit berat, dan masalah dari siswanya itu sendiri, mana keinginan untuk berproses atau mereka kurang aktif dalam mencari pembelajaran atau mencari tahu pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau begitu Pak, kira-kira menurut Pak, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa mereka hampir bisa kurang aktif seperti itu?
Oke, kalau untuk menurut saya, karena posisinya semua peserta didik punya pemikiran yang berbeda-beda, tapi saya melihat bahwa mereka kurang aktif karena salah satunya pasangan tempat duduk atau pasangan teman belajarnya mereka yang kurang pas, sehingga faktor kedekatan, faktor respon untuk saling berbagi di antara mereka belum bisa terjalin dengan baik, sehingga mereka terkadang lebih banyak bekerja sendiri tanpa harus mempercaya atau tanpa percaya kepada teman lain. Jadi posisinya mereka tidak cocok antara teman duduknya mereka, sehingga untuk saling berbagi materi soal yang telah saya berikan itu mungkin agak sedikit terhambatnya di situ. Oh, jadi terhambatnya di situ Pak. Ya. Jadi kalau maunya Pak itu seperti apa supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik? Kalau yang saya mau itu supaya mereka memilih teman itu sesuai dengan apa yang mereka suka, karena dari hal suka sehingga apapun yang kita berikan itu mereka sudah terbiasa untuk saling berbagi, walaupun setidaknya soal matematika itu sulit, tapi kalau ketika hubungan mereka itu baik, soal itu bisa dikerjakan. Oh, jadi Pak maunya itu mereka bisa pilih sendiri Pilih temannya sendiri, supaya ya. bisa komunikasinya bisa Komunikasinya. lancar ya Pak. Lancar. Baik Pak. Jadi mudah-mudahan Pak, apa yang Pak sudah rencanakan, contohnya tadi Pak bilang dalam kegiatan pembelajaran itu maunya mereka pilih sendiri ya, pilih sendiri. Jadi mudah-mudahan rencana itu akan terrealisasi sehingga ini bisa memberikan pembelajaran atau pelajaran yang baik kepada mereka dan membuat siswa-siswa di dalam kelas atau peserta di dalam kelas itu bisa lebih nyaman untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Baik Pak, saya akan tunggu cerita selanjutnya dari Bapak ya, apakah ini bisa terrealisasi atau tidak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Pak rencanakan seperti tadi? Rencananya mungkin mulai di pembelajaran selanjutnya saya akan mencoba dengan teknik yang berbeda, di mana jika terjadi pemberian soal dengan sistem pembelajaran kelompok, maka saya lebih berharap mereka memilih teman partnernya mereka itu sesuai dengan apa yang mereka suka, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam hal belajar. Ya baik Pak. Baik Pak, terima kasih atas kegiatan supervisi sudah selesai. Kegiatan ini dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian dilanjut dengan supervisi akademik atau supervisi kelas, dan yang ketiga adalah percakapan pasca observasi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Revan atas kesediaannya terlibat dalam